Halo guys, berjumpa kembali bersama vlogger Debaters. Salam sehat. Sahabat vlogger, dimanapun Anda berada, selalu dalam keadaan sehat. Itu doa saya bagi sahabat-sahabatku. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dunia perpolitikan yang ada di bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini menggamparkan dunia politik karena Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Tak berhenti sampai di situ, beberapa kader Nasdem mengundurkan diri. Wow, apes banget sih partai yang satu ini. Kenapa ya? Nah, para kader ini menilai Nasdem telah mencederai komitmen untuk merawat kebangsaan. Sebab Anies bagi mereka adalah perusak tenun kebangsaan. Itu katanya mereka. Nah, salah satu kader yang mundur adalah Nilu Jelantik, yang pertama kali dengan tegas menyatakan mundur. Sebelumnya memang beliau berjabat sebagai Ketua Departemen Bidang UMKM DPP Partai Nasdem. Beliau ini sempat menyatakan di sosial medianya selamat tinggal kepada Nasdem. Tambahnya lagi, tanpa Nasdem beliau tetap berjuang di jalan kemanusiaan. Maju terus, Mbak Nilu Jelantik. Namun, Nasdem tetap memberi respon dengan keras. Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim menyebut Nilu Jelantik tak berkegiatan di Partai Nasdem. Tak berbuat apa-apa untuk Partai Nasdem. Jadi mundurnya Nilu Jelantik tak akan berdampak apa-apa untuk Partai Nasdem. Itu katanya Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim. Nah, jika respon dari Partai Nasdem seperti ini terlihat menunjukkan bahwa Partai Nasdem sikapnya tidak dewasa. Harusnya normatif saja sih. Karena biar bagaimanapun kader-kader yang mengundurkan diri pernah berjuang bersama Partai Nasdem. Itu sudah pasti ya. Tak mengapa ada perbedaan prinsip memang dalam tubuh partai. Harusnya paham sampai di sini ya untuk Partai Nasdem. Bukan hanya Nilu Jelantik, memang ada beberapa deretan nama kader Partai Nasdem yang mengundurkan diri, di antaranya yang pertama dari wilayah Bali, Agung Ngurah Panji Astika. Beliau ini sebagai Wakil Ketua Bidang Eksekutif di DPW Nasdem Bali. Kemudian yang kedua dari wilayah Sulut, Frederick atau dikenal dengan Didi Roa, Lumalente. Beliau ini sebagai mantan GRP UMKM dan cukup terkenal di Sulawesi Utara dengan gayanya yang suka menolong orang. Yang ketiga kemudian Sekretaris Garda Pemuda Nasdem DPD Kota Semarang Hana Dityo Narendo. Dan yang keempat dari kota yang sama yaitu Semarang, Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Safik Pahlevi Ponto juga mengundurkan diri. Dan yang terakhir kita beranjak ke Kalimantan Barat. Ada politisi senior Andreas Acui Simanjaya sebagai pengurus DPD Partai Nasdem. Ya, cukup banyak ya deretan kader-kader Nasdem yang mengundurkan diri. Nah, ada pun beberapa alasan mengapa mereka mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Yang pertama, memilih Anies bagi mereka mengancam kerukunan dan keharmonisan sebab cara Anies naik ke kursi gubernur Jakarta sudah mencerminkan hal itu. Kemudian yang kedua, Anies Baswedan pernah terlibat dalam politik identitas. Dan yang ketiga, ada juga beralasan bahwa hati nurani dan pemikiran sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai karena partai telah memilih calon presiden yang bermasalah. Akhirnya beberapa kader yang memilih mundur itu menyiratkan bahwa Anies Baswedan tidaklah cocok untuk masuk di kelompok nasionalis. Ditambah bahwa ingatan publik begitu kuat tentang sosok Anies yang dianggap sebagai bapak politik identitas. Apalagi saat ini Anies sedang diincar KPK soal kasus Formula E. Bagaimana sahabatku dengan adanya drama politik yang terjadi di tubuh Partai Nasdem? Dengan keramaian kader Partai Nasdem mengundurkan diri, malah Partai Golkar mendukung Anies Baswedan. Drama apa lagi ini ya?
Begitulah politik. Akankah kader Partai Golkar mengundurkan diri? Mari kita lihat. Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum Partai Golkar terang-terangan dan jelas mengatakan Anies selain seorang akademis yang dianggap pintar, Akbar juga menilai Anies berpeluang menjadi presiden lantaran memiliki pemikiran yang jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. Akbar juga menyebut DKI Jakarta selama era Anies berada di bawah kepemimpinan yang tepat, sehingga akan lebih tepat lagi apabila Anies memimpin Indonesia sebagai presiden. Orang pintar, seorang akademisi, tapi juga seorang yang betul-betul memiliki satu pemikiran yang jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. Kalau perlu tepat, beliau menjadi gubernur, dan lebih tepat lagi, bahwa beliau nanti akan jadi presiden. Bagaimana sahabatku, apakah tepat Golkar mendukung Anies atau akankah kader Golkar mengundurkan diri? Silakan beri komentar sahabatku. Di satu sisi, pengamat politik Cipta Lesmana ikut memberi komentar terhadap kinerja Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta. Ya saya mau ngomong apa adanya. Ya. Sekarang orang lagi, wah Anies. Ya. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Apa tuh? Sahabatku, pada akhirnya seperti itulah perjalanan Anies Baswedan dalam strategi politik di berbagai partai politik. Pertanyaannya, akankah Anies Baswedan menjadi presiden 2024? Belum tahu, karena ini masih tahun 2022. Kita akan tunggu saja ya, sahabatku, dan beri komentarmu. Salam sehat.